Jalan-jalan ke wisata bahari, pemandangannya dipenuhi batu-batu. Rencanakan sesuatu jauh-jauh hari supaya hasilnya menjadi tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Kali ini aku mau bongkar belanjaan aku semuanya, terus aku mau food prep. Dan nanti juga aku bakal kasih tahu ke kalian untuk harga-harganya ya teman-teman. Jadi kalian simak dan ikutin terus video aku ini dari awal sampai akhir dan jangan kalian skip-skip. Ini aku udah keluarin untuk belanjaan aku semuanya dari keranjang. Terus di sini langsung aja aku itu mau kupas-kupasin jengkol. Dan itu tuh aku sekalian muter video ya teman-teman. Itu aku lagi nontonin videonya teman-teman. Jadi aku itu ada gantian atau tukaran nonton gitu dengan teman-teman sesama konten kreator yang udah monet juga. Jadi no skip iklan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada iklan itu nggak di skip, itu di screenshot nanti dikirimin ke beliau gitu ya. Karena kita kan butuh support juga dari orang lain gitu ya. Jadinya kalau mereka support kita ya kita support balik. Cuman memang aku kalau untuk support kayak gitu tuh nggak banyak-banyak ya, cuman ada sekitar 3 orang ya teman-teman yang aku ajak saling gantian nonton. Itu tuh yang memang uploadnya itu 2 kali gitu ya dalam sehari gitu ya teman-teman, yang samaan kayak aku gitu ya, biar kayak adil gitu ya, biar kayak lebih enak juga. Pokoknya yang mana teman-teman yang memang lumayan akrab sama aku aja sih, karena kalau misalnya kebanyakan aku juga nggak sanggup ya selalu nonton, apalagi terkadang itu no skip iklan gitu ya. Cuman memang sih kalau iklan itu tuh kalau terlalu panjang itu sih nggak apa-apa di skip ya teman-teman, tapi kalau misalnya iklan-iklan biasa-biasa yang nggak terlalu panjang itu usahakan jangan di skip ya, biar kita itu bantu-bantu juga penghasilan untuk teman-teman yang udah monet. Nah di sini tuh aku tadi udah ngupas-ngupasin jengkol, itu tuh juga ada sisaan jengkol minggu kemarin tuh sisa sedikit. Jadinya tadi tuh aku pilih-pilih jengkol yang tua-tua, terus aku langsung belah-belah dan aku rendam air ya teman-teman. Biar nanti kalau misalnya pas aku masak jengkolnya itu tuh udah ngembang dan empuk. Lanjut juga di sini itu aku mau petik-petikin cabai hijau yang udah aku aku kan nggak ngapa-ngapain ya Allah. Maksudnya cabai hijau ini ya teman-teman, aku ya Allah, mau aku pretelin maksudnya dari tangkainya gitu ya. Ya Allah, itu aja pun susah banget mau dipetikin. Nah itu tuh bahasanya lebih tepat, mau dipetikin gitu ya teman-teman cabenya. Memang sih teman-teman, kalau aku sendiri gitu ya masih konsisten dengan belanja mingguan. Mungkin dari teman-teman itu banyak juga yang mungkin tipe orangnya itu tuh tipe bosenan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah nyetok, malah terkadang itu tuh nggak selera dengan apa yang ada di stok gitu ya. Jadi terkadang itu malah bikin makanan itu busuk. Nah kalau aku sendiri ya teman-teman, aku itu memang lebih seneng aja sama yang namanya nyetok kayak gini. Karena apa? Walaupun sebenarnya aku juga tipe orangnya itu bosenan, tapi karena memang keadaan gitu ya. Apalagi kayak aku punya anak-anak kembar, kalau misalnya harus belanja setiap hari itu tuh nggak memungkinkan gitu ya, karena kan tukang sayur itu nggak ada yang lewat-lewat dekat rumah, jadi harus pergi ke tempat tukang sayurnya, dan tukang sayur yang dekat dari rumah tuh nggak ada gitu. Jadinya ya lebih menurut aku tuh kayak lebih pas aja lah gitu belanja mingguan kayak gini. Jadi ya kalau misalnya ngerasa bosen kayak gitu ya, ya kayak dibiasain aja lah diri untuk menerimanya gitu ya teman-teman. Lagian kalau udah terbiasa juga dengan belanja mingguan ini, malah kayak lebih enak aja, lebih enjoy juga. Nggak selalu mikirin harus belanja gitu ya teman-teman. Tinggal buka kulkas lalu deh dipikirin buat masak apa. Di sini aku tuh lanjut aja ya teman-teman buat ngupas-ngupasin si pete. Sebenarnya tadi tuh petenya nggak pengen aku kupas gitu ya, tapi karena memang petenya itu kulitnya itu udah rada layu ya teman-teman. Tadi ada sih yang seger-seger banget, tapi harganya itu wow mahal banget teman-teman, 18.000 seperempat. Nah kalau yang aku beli ini tuh cuma 13.000 seperempat gitu ya teman-teman. Tapi ini tuh yang aku beli ini tuh seharga 15.000 gitu, lebih gitu seperempat gitu ya. Ini tuh petenya ini tuh kelihatan semok-semok ya teman-teman. Semoga aja nggak banyak yang busuk, karena kan terkadang pete itu gitu ya teman-teman, terkadang dia itu tuh kelihatan cantik tapi isinya malah ada ulatnya. Tapi tadi ini udah aku pencet-pencet gitu, kayaknya keras-keras gitu ya teman-teman. Semoga deh ini tuh bagus-bagus, kalaupun ada yang busuk semoga nggak banyak.
Udah lama juga sih rasanya aku itu nggak ada beli pete ya teman-teman. Biasanya aku kan selalu beli gitu ya, karena terkadang itu tuh nggak selera juga gitu ya. Nah jadi sekarang itu aku lumayan pengen gitu ya buat makan pete. Nah ini apel untuk anak-anak itu tuh kan ada 4 gitu ya teman-teman. Itu buat cemilan-cemilan aja buat anak-anak gitu. Karena memang sekarang itu kan kayak buah-buahan itu lagi nggak musim di dekat rumah. Pepaya juga nggak ada gitu ya. Jadi kayak sesekali beliin apel. Tahu juga apelnya itu juga murah ya teman-teman, 4 biji kayak gitu tuh 10 ribuan gitu. That I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would. Oke, ini part yang paling lumayan bikin bosen ya teman-teman, yaitu metikin sayur. Kalau udah kayak sayur kangkung, bayam kayak gitu ya, terus harus dipotong-potongin kayak gini, bener-bener rasanya itu bosen banget ngerjainnya dan kayak ngerasa ya Allah ini kapan selesainya gitu ya teman-teman. Tapi memang sih sebenarnya kalau udah kita beresin kayak gini, pas mau masak kan jadi lebih mempersingkat waktu gitu ya. Jadi ya kalau misalnya mau nge-food prep untuk sayuran kayak gini tuh ya butuh kesabaran tingkat tinggi ya, biar sayurannya itu tetap aja bisa kita kerjain. Karena beneran deh teman-teman, aku tuh kalau udah yang namanya ngebersihin sayur kangkung kayak gini tuh ya, kayak diiris-iris kayak gini, terus kalau ada batangnya yang besar itu kan aku belah gitu ya, takutnya nanti di batang yang besar itu ada sesuatu yang bersembunyi gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalnya ada batang yang besar terus dia itu masih lembut, ya aku belah gitu batangnya, biar kalau misalnya ada yang sembunyi itu kelihatan gitu ya. Siapa nih di antara kalian yang suka ngerasa kayak ngeberesin atau ngebersihin sayur kayak gini tuh rasanya itu lama banget? Boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman. Untuk sayur kangkungnya aku jadikan 2 tempat aja ya teman-teman, karena kalau misalnya mau dijadiin 1 tempat itu nggak muat di food container aku yang warna pink ini ya. Jadi aku mau jadiin 2 tempat aja biar nanti tuh juga 2 kali masak, karena kami tuh nggak suka juga sama sayur ya, nggak terlalu doyan gitu. Jadi palingan dimasak sedikit-sedikit aja, pokoknya ya diusahakan sehabis-habisnya aja gitu. Terus di sini aku juga ada beli sawi ya teman-teman. Tadi tuh aku belinya itu 2 ikat. Karena aku beli sawi 2 ikat sama kangkung 1 ikat itu harganya 5.000 gitu ya. Jadi aku beli kangkungnya 1, terus sawinya itu 2, karena sawi itu enak banget buat masakin sama mie atau nasi goreng gitu kan, atau ditumis gitu aja kan enak gitu ya. Jadi aku beli sawinya aja yang agak rada banyak, karena lebih laris aja sawi daripada kangkung ya kalau di rumahku. Oke deh teman-temanku semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku lagi ngeberesin sayur-sayuran, aku mau sapa-sapa kalian dulu. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah klik dan yang udah nonton video aku ini ya. Untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian yang berkenan boleh untuk memberikan kritik dan saran, atau boleh juga untuk kalian share seluruh video-video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga kalian selalu suka dan mau untuk balik lagi ke video-video aku. Untuk kalian semua yang udah selalu setia untuk mensupport aku ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Nah teman-teman, jangan salfok ya sama cara aku membersihkan sawi. Batang-batangnya pada aku buang, karena memang batang-batangnya itu tuh pak suami sendiri nggak suka, dan aku juga nggak terlalu suka gitu ya. Daripada ntar pas dimasukin ke masakan malah itu tuh dipilih-pilihin batang-batangnya itu dibuang. Jadi ya udah sekalian aja di awal-awal aku buang aja batang-batangnya. Yang aku pilihnya itu kayak daun-daunnya aja gitu ya. Ada nggak nih dari kalian yang samaan nggak suka batang sawi? Kalau ada yang samaan boleh tulis di kolom komentar. Oke deh teman-teman, lanjut ya. Di sini tuh aku mau ngebersihin sisaan bawang merah, bawang putih aku. Ini tuh sisaan minggu lalu masih ada ya teman-teman. Terus di sini aku tuh hembus gitu ya, biar kayak ada kulit-kulit bawangnya itu tuh biar berterbangan aja ke lantai. Jadi nanti tuh biar disapu aja gitu ya, biar kayak bersih juga untuk bawang-bawangnya. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I
Fucking late. Nah, di sini jahe dan kunyit aku susun aja langsung ya teman-teman ke tempatnya. Terus di sini tuh aku juga mau ngepretelin untuk si bawang putih karena memang udah terbiasa aja kalau misalnya bawang putih itu enaknya langsung dipreteli kayak gini. Biar pas mau masak itu tuh enak tinggal ngambil satu-satu, terus juga nggak terlalu banyak sampahnya gitu ya. Dan ini kayak lebih enak aja gitu ya dilihat daripada ngeliatin berbonggol-bonggol gitu di dalam tempatnya. Oh ya, kalian jangan salfok sama muka aku yang kayaknya tuh serius banget ya teman-teman, karena memang kalau aku itu ya gitu kalau ngerjain sesuatu mukanya itu ya kayak serius banget gitu ya. Nah, ini langsung aja aku itu masukin bawangnya ke tempatnya ya teman-teman, ke tempat rak bawang di bagian paling atas. Dan lanjut juga di sini tuh aku mau ngebersihin untuk sisa-sisa kulit dari jagung ini. Jagung ini aku nggak mau simpan ke food container ya teman-teman karena nggak ada yang muat, karena kan jagung ini besar-besar. Cuman nggak apa-apa karena memang jagung ini tuh nanti mau langsung aku masak aja sih rencananya ya, mau bikin bakwan jagung gitu. Jadi ya ini biarin aja kayak gini. Nah, ini dia nih teman-teman untuk belanjaan aku hari ini. Alhamdulillah ya, itu jangan salfok, apelnya tinggal 2 karena tadi udah dicomot sama Pak suami, mau dikasih ke anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau jelasin juga ke kalian untuk harga-harganya berapa-berapa aja. Oke, yang pertama nih teman-teman, apel ini tadi ada 4 biji, harganya itu 10.000. Dan ini ada cabai hijau, tadi aku belinya itu dengan harga 3.000, seperempatnya itu 5.000 ya. Jadi aku belinya 3.000 perak aja. Pete itu harganya tadi 15.000, seperempat lebih, seperempatnya itu harganya 13.000. Untuk ikan asap itu harganya seperempat itu 25.000 ya teman-teman. Tapi itu aku belinya itu enggak 25.000 sih, itu aku belinya dengan harga 20.000 aja. Lanjut di sini tuh aku beli jengkol, itu tuh ada jengkol harganya itu 17.000 ya teman-teman. Terus ada ikan nila tadi tuh harganya 4 ekor, itu tuh 30.000. Masya Allah, benar-benar mahal ya teman-teman. Tapi ikannya memang lumayan besar-besar. Dan untuk sayur-sayuran itu tuh tadi kangkung sama sawi itu tuh totalnya 3 ikat harganya tuh 5.000 perak aja. Nah, ini ya untuk sawi-sawinya itu aku jadiin 3 tempat, yang 2 ikat itu ya. Terus ini untuk kangkungnya 1 ikat aku jadiin 2 tempat kayak gini, biar pas mau dimasak itu lebih simple aja. Itu ada jagung harganya itu tuh 5.000 1 kilo, dan bawang merah harganya itu setengah kilo 10.000. Ada jahe, kunyit dan juga bawang putih tadi totalnya itu 12.000 ya teman-teman. Nah, sekarang itu aku mau tunjukin ke kalian beberapa stok aku di kulkas. Ini ada cabai merah masih lumayan banyak kan, makanya aku nggak beli cabai merah gitu ya untuk tadi di pasar. Terus ini juga tahu masih ada stoknya gitu. Aku ini sering ganti-ganti airnya ya teman-teman, jadi alhamdulillah tahunya itu masih bagus-bagus aja. Ini juga masih ada wortel. It's been way too long. Lalu di sini juga masih ada sawi gitu ya, sawi pahit. Terus ini juga ada sawi sisaan sedikit banget udahan. Terus ini ada daun salam. Aku sekalian susun-susun gitu ya teman-teman untuk food containernya ini, biar nanti mau masukin stok belanjaan yang tadi tuh lebih mudah. Lalu di sini juga masih ada ikan teri ya teman-teman. Alhamdulillah nggak beli juga tadi aku di pasar karena memang aku tuh masih ingat masih ada stok. Dan ini ada tempe juga ya teman-teman, masih ada tempe, itu masih bagus banget ya. Alhamdulillah itu masih bagus, belum ada aku masak malahan. Dan ini tuh ada sisaan bawang putih yang udah dikupas gitu ya. Aku tuh kadang tuh suka banget sih ngupas-ngupasin bawang, jadi pas mau dimasak itu tuh kayak lebih simple aja gitu. Oh ya teman-teman, untuk total belanjaanku tadi semuanya itu adalah 227.000, parkir 2.000 berarti 129. Dan untuk belanjaan aku maksudnya untuk beli sarapan aku kayak sate dan satenya anak-anak juga sama Pak suami juga itu habis 20.000. Jadi untuk belanjaan aku untuk minggu ini total keseluruhannya itu adalah 149.000, masih ada sisa 1.000 perak. Kalau cuman untuk belanja ini doang itu harganya 127.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini udah tersusun rapi di dalam kulkas. Masya Allah, rasanya itu udah tenang, udah lega banget. Kalau misalnya ngelihat stok itu udah pada aman kayak gini, rasanya itu kayak bener-bener plong gitu ya teman-teman. Jadi pas mau masak itu tuh tinggal ngambil-ngambil doang. Nah, ini juga untuk bawang aku balikin lagi ke tempatnya ya teman-teman, biar lebih cepat aja beres kerjaan aku, karena memang bener-bener udah capek banget. Karena kalau yang namanya hari pasar terus nge-food prep, belum lagi kerjaan rumah, itu kayak bener-bener capek.
Lanjut di sini tuh aku juga mau nyapu ya teman-teman di dapur karena kan ini tuh habis nge-food prep udah dipastikan lah ya banyak sampah-sampahnya. Dan itu tadi kalian jangan salfok, ada pak suami gitu yang mondar-mandir di situ ya teman-teman. Lanjut juga di sini tuh ada pak suami lagi yang lewat sama si adek. Dia itu tuh mau mandiin adek ya teman-teman karena memang seperti yang aku bilang kalau misalnya hari pasar kayak gini kerjaan untuk mandiin anak-anak itu adalah tugasnya pak suami. Nah kalau pak suami itu tuh nggak mau ngajakin anak-anak tuh sekali dua ya, karena kalau sama pak suami anak-anak itu banyak dramanya. Beda kalau sama aku, anak-anak itu nurut-nurut aja gitu ya. Tapi kalau sama pak suami nggak tahu kenapa kayak anak-anak itu banyak banget tingkahnya. Alhamdulillah teman-teman, aku udah beres buat nge-food prep. Terus ini juga terakhir aku tuh nyapu-nyapu. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali ya, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.